Jan istimewa Pak Ya, Korban Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan di forum grup diskusi di eh, teman-teman PPG, di sini saya Sudarmoko selaku calon pendukung gerak angkatan ke-11 ingin mendiseminasikan tentang aksi nyata terkait dengan aksi nyata 1.4 yang berkaitan dengan disiplin, 5 posisi kontrol, disiplin positif dengan segitiga restitusi. Mohon maaf mengganggu waktunya jenengan semuanya. Sebenarnya ini tadi sudah saya siapkan di sekolah untuk diseminasi di sekolah dengan ibu kepala sekolah. Kemudian sekitar pukul 9:30 tadi setelah acara Zoom dengan Bapak Ibu di grup yang B itu listriknya tiba-tiba mati. Kemudian saya pindah ke beberapa tempat. Nah, akhirnya nanti mohon bantuan Bapak Ibu eh, untuk mengikuti diseminasi ini nggih. Nyuwun waktunya ngoten nggih. Nanti tidak selama sekitar 10 Siap, atau 15 siap, menit siap. saja. Ini profil saya terkait dengan saya berada di angkatan 11, mungkin Pak Sofa yang sudah di angkatan 7. Kelas saya itu di kelas 139. Nah, Oh, rancangan nggih ada aksi Pak nyata anu Pak. apa? KS kulo Kalau angkatan kita 11 menunjukkan juga. KS sinten kulo Pak? maksudnya kulo sudah 7. KS kulo perempuan Pak. Itu nggih angkatan 11 ini. Sinten? Bu Aan. Hmm, mungkin tidak sekelas dengan saya, Pak. Betul. 138 itu pinten, kalau pinten nonton. Nggih. Eh, ada beberapa materi, yang 3 materi ini yaitu terkait yang pertama disiplin, kemudian 5 posisi kontrol, terakhir dengan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Yang pertama terkait dengan disiplin. Saya pengen pendapatnya Bu Sofa. Disiplin itu apa Bu Sofa? Itu Pak. Nggak sampai. Hah? Sejauh pengertian jenengan disiplin itu kenapa? Mentaati aturan. Taati aturan. Bumi, nawa bumi. Terkait dengan disiplin, Tertib. tertib. Nah, secara aturan, secara apa yang ada di yang pernah kami pahami di modul 1.4, definisi disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk. Jadi memang disiplin itu dibuat untuk membentuk, istilahnya secara paksaan terbentuk seperti itu melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Selanjutnya, jadi arti kata disiplin itu memang dibentuk untuk menunjukkan nilai kepatuhan dan ketaatan. Terus dibentuk, memang bentuk kita mau mendiskusikannya, kemudian disiplin apa yang ada di sekolah itu kita kita bentuk, kita diskusikan secara dengan kepala sekolah, dengan apa peraturan-peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Dengan harapannya apa? Menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi kalau kita menciptakan disiplin di sekolah, baik secara aturan manapun, itu tujuan akhirnya adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif. Betul nggih? Untuk yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Jadi setiap guru memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol tersebut? Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Hussein menyampaikan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah. Jadi menganggap bahwa menghukum siswa itu adalah sebuah cara yang paling cepat untuk menyelesaikan masalah. Tapi tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan seorang penghukum.
Nah, ini contoh-contohnya, ngapunten nggih, ini terkait dengan biasanya yang sering terjadi eh, dengan posisi kontrol seorang guru dengan posisi penghukum ini biasanya sering menunjuk-nunjuk, ini nyuding-nyuding, kemudian eh, membentak-bentak, kemudian menyalahkan orang lain. Dampak buruknya anak itu akan keterpurukan dalam hal mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut, guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Jadi posisi kontrol yang ini suaranya lembut, bahkan intinya itu eh, yang merasa membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Nyapu yo kok malah gini, aku kok malah gini seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi seperti teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid, pada tersenyum jenaka. Dampak positif ini dapat positif, dapat negatif. Jadi menganggap murid sebagai temannya. Tapi ini ada sisi negatifnya. Jadi setiap hari kita bergulat dengan anak-anak, tapi menganggap mereka sebagai terlalu teman, istilahnya terlalu teman. Efek negatifnya anak akan menganggap remeh seorang guru. Jadi istilahnya kita harus punya jarak tertentu dengan anak. Yang ketiga, posisi pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru mengacu atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi posisi pemantau itu lebih pada mereka akan melakukan banyak analisis data terkait dengan anak. Sering mengungkapkan data kamu itu telah begini, seperti itu. Kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi posisi ini adalah posisi paling ideal. Jadi di mana kita eh, sebagai seorang guru menanyakan kenapa anak itu melakukan masalah seperti ini. Nah, untuk lebih menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru tadi, ini ada videonya sekitar 6 menit atau 7 menit ngoten nggih, biar lebih masuk ke dalam eh, posisinya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu
harus keliling lapangan basket, Bu. Apa? Kamu mau lawan ibu? Berani-berani jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan. Videonya saya cut saja, ya, biar tidak terlalu lama. Kemudian kita nanti kalau mau materinya nanti saya kirim nonton, gitu. Terus kemudian biar tidak terlalu lama, biar nanti cepat istirahat. Yang kelima, disiplin positif. Yang ketiga, disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Apa itu segitiga restitusi? Jadi ketika kita menghukum seorang anak atau anak dalam posisi bersalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah sebuah segitiga yang di mana kita sebelum menghukum anak ada beberapa poin yang harus kita pelajari dulu agar mereka dalam ketika kita menghukum seorang anak, anak itu memberikan efek bukan hanya sebagai kita menghukum saja, tapi anak bisa mengetahui apa kesalahannya, terus kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah dari kesalahan tersebut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tanya ya anak, kayak seperti ini. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena terjadi positif terhadap dia. Jadi ketika anak membuat kesalahan, maka kita harus menerangkan bahwa kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita adalah bagian dari kesalahan itu sendiri. Kita juga pernah mengalami kesalahan itu sendiri. Jadi mereka akan merasa, oh stabil, oh saya berarti saya melakukan kesalahan itu tidak sendiri, tapi berarti banyak teman-teman yang sudah melakukan kesalahan itu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid. Jadi anak setiap melakukan kesalahan itu pasti ada mereka memiliki kebutuhan. Apa yang mereka butuhkan dalam menjelaskan kenapa mereka bisa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi yang terakhir ini yang paling penting, yaitu kita bisa menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Apakah itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Dengan segitiga restitusi itu diharapkan nanti setiap anak setelah selesai melakukan kesalahan bisa memberikan dampak kepada mereka. Dampaknya apa? Bukan dampak negatif, tetapi dampak positif. Terima kasih atas waktunya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya yang singkat ini? Mungkin itu Pak, proses untuk sebagai itu kita sebagai manajer, sebagai penghukum itu kan kita masih sering kan menemui di fenomenanya itu di lapangan. Iya. Itu Iya, Pak. terutama
untuk mencari apa ya, mencari identitas itu kan biasanya menjadi penghukum kan. Nggih. Itu gimana Pak caranya? Itu kan masih saya sendiri itu ya dulu kan pernah ya seperti itu, tapi masih ada lah beberapa ya di lingkungan gitu, di lingkungan Dan satuan pernikahan pendidikan tadi. itu seperti itu. Padahal kan sudah pernah saya juga coba seperti itu, tapi apa memang itu dari pembawaan juga gitu loh. Kemungkinan kalau lima posisi kontrol berkait dengan 5 posisi kontrol materi Pak nggih. Dari posisi penghukum, mulai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, itu berawal dari kalau saya lebih banyak ke instrinsiknya Pak. Jadi memang kalau memang jiwanya itu jiwa ada di eh, posisinya memang suka seperti dari posisi penghukum, maka sifat-sifat itu akan kembali muncul. Tapi kita juga berusaha dengan berbagai cara. Semoga kita bisa setidaknya di posisi eh, sebagai teman saja, agar nanti anak-anak tidak menjadi dendam kepada kita. Kasihan kalau kita jadi guru wis repot-repot, jadi didendam sama anak-anak kan tidak penak. Itu oleh Pak Kai liwat kan. Jangan sampai seperti itu kan lek Pak Kai liwat. Iya, betul sekali. Terus Oke, sekali ini saya masih iya. Kalau di posisi saya sendiri merasa masih itu Pak, sing oke. Masih menjadi teman, Pak. Saya usahakan seperti itu memang ini. kalau emang Tapi ya kadang posisi teman itu kan ya gitu, Pak. Kadang jadi teman itu ya itu efektif. dianggapnya itu ya sebagai seorang teman jadinya tuh. Jadi budayanya itu malah kadang ya terlanjur pasti keterlaluan kadang. Budaya ngelunjaknya Pak Nggih. Iya, betul Posisi sekali yang tepat, kadang. posisi yang paling ideal sebenarnya di posisi Ya manajer sebenarnya Pak. manajer, tapi kan ya masa kita sebagai Menerapkan. posisi manajer gitu. Ya sebenarnya lihat kondisi saja Pak menurutku. Nggih. Melihat kondisi Jadi saja. Mungkin kondisi pas ini kita juga harus jadi manajer umpamanya. Pas ini juga harus sebagai teman gitu. Mungkin ya. saya juga Oke Pak, ini Pak, gitu gitu Pawan. tergantung dengan kesalahan anaknya. Lek mau umpama kita itu kadang dia emosinya kadang lek anak itu bolak balik sing salah lagi ya bangga wicakui terus kesalahannya ya tetap itu saja. Kita harus menjadi posisi manajer itu sulit. Jadi kayak sifat asline nih barang itu malah kadang lek pas posisi awak banyak pikiran banyak masalah juga seperti itu kadang wis metu kadang gontoke ini metu awake dhewe ngoten. Ada kira-kira ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Sampun? Sampun nggih? Ye, Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sudah sekitar 28 menit atau sampai 30 menit. Saya mengganggu waktu Bapak Ibu jenengan yang pada awalnya ini waktu jenengan untuk istirahat. Dan saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada kesalahan. Saya akhiri diseminasi pada malam hari ini atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan masuk. Irfan, kamu tahu kan saya panggil di sini kenapa? Kamu kemarin dan teman-temanmu itu ketahuan membolos pulang sekolah. Iya. Kenapa? Lapar. Oh, lapar. Uang sakunya berapa? 3.000. Belikan sarapan atau belikan jajan? Nah, itu kesalahanmu. Besok kalau dikasih uang saku 3.000, makanya 2.000 belikan sarapan ya. Jangan bilang lagi sama temannya. Untuk konsekuensi kamu seperti biasanya bagi yang boleh pulang sekolah, maka diberi hukuman telah membersihkan kamar mandi. Tahu kan? Iya. Ya wes, sekarang bisa kembali ke kelas dan nanti saya kasih tahu jadwalnya nanti sekarang mandi.
Terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Cak. Cak, kamu tahu kan saya panggil ke sini? Karena saya telat Pak. Nah, kenapa nggak bisa telat? Tadi baru kesana. Kamu sudah tahu kan bagaimana kalau konsekuensinya kalau datang terlambat ke sekolah? Biasanya Iya. Besok jangan diulangi deh. Kalau di rumah siapa yang melakukan di rumah? biasanya orang tua di sana. Iya, ya sudah. Kalau gitu, sekarang kamu belajar dulu di luar. Nanti setelah masuk jam kedua, silahkan bisa masuk ke dalam kelas. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Silahkan kembali ke luar.